أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة والشر لجاجة فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para remaja, putra dan putri yang dirahmati Allah, wabil khusus pimpinan remaja yakni Al-Ustadz Amir Sakib LC dan juga para remaja putra dan remaja putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, au minaz zulumati ilan nur. Para remaja putra maupun remaja putri rahimahumullah, sebelum pengajian dimulai, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk para orang tua kita, para guru kita, para pemilik kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya radah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita khususkan untuk penyusun kitab ini, yakni Syekh Ahmad Al-Hashimi. Mudah-mudahan dari hadis-hadis yang kita baca dapat kita amalkan dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi, khususan Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para remaja putra dan putri rahimakumullah, alhamdulillah di pertemuan kedua ini mudah-mudahan langkah kaki kita menuju taklim ini senantiasa mendapat keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sudah memegang lembaran kopian dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ya. Nah, lembarannya sudah ada di tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahadits An-Nabawiyah wa ikhtaraha minha
dan memilih si musannif tersebut Mukhtarul Hikamil Muhammadiyah, yaitu tentang Mukhtarul Hikam, yaitu kitab pilihan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mustamilan ala ma tamassa ilaihil hajatil ijtimaiyah. Mustamilan, yang mencakup kitab ini, ala ma tamassa, kepada sesuatu yang diperlukan, ilaihi, kitab tersebut, hajatul ijtimaiyah, yaitu kebutuhan kaum muslimin atau kebutuhan sosial. Wa tad'u, dan kita mengharap dan kaum muslimin mengharap, ilaihi jami'ah al-islamiyah, yaitu kebutuhan kaum muslimin. Murattaban yang tersusun kitab ini, hal menjadi hal ini kedudukannya, murattaban halnya tersusun, ala hurufil hijai, yaitu yang tersusun dengan mengikuti huruf hijaiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-musta'an, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua, khususnya kepada kaum muslimin. Harful hamzah. Nah, ini kita sudah masuk kepada huruf hijaiyah, bagian yang pertama, yaitu huruf hamzah. Yaitu huruf hamzah itu, jadi perlu kalian ketahui, halo. Jadi kalian perlu ketahui antara hamzah dan alif itu apa bedanya. Halo. Jadi kan susunannya ada huruf hamzah, ada yang menyebut juga alif. Nah, ini kan sering kita dengar antara alif dan hamzah, apa bedanya? Apa perbedaan antara alif dan hamzah? Perbedaannya, kalau kalian ditanya nanti, apa perbedaan antara alif dan hamzah? Kalau menurut para ulama nahwu, kalau alif itu biasanya alif itu tidak berharkat. Tapi kalau hamzah itu berharkat. Halo. Beda ya? Kalau ditanya tentang alif dan hamzah, kalau alif biasanya alif itu tidak berharkat, ikut kepada huruf yang lain. Kalau hamzah itu berharkat. Seperti kalimat akala. Akala di situ bukan alif tapi hamzah. Atau misalnya contohnya di sini ayatul munafiq, ayat. Nah, ayat di situ dikatakan hamzah. Kenapa hamzah? Karena berharkat. Ya. Kalau yang ikut seperti ati baba, misalnya di sini kalimatnya ati baba, ba lalu terusnya ada alif, baba. Nah, itu alif di situ bukannya hamzah, di situ ditamakan alif karena tidak berharkat. Ya, itulah perbedaannya. Kalau hamzah itu berharkat. Kita baca hadis yang pertama. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anis. Rawi Ahmad an Anis. Ati babal jannah yaumal qiyamati fastaftah fayaqulul khazin man anta faaqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Ati, aku mendatangi di hari kiamat nanti, kata Rasul, aku mendatangi babal jannah, akan pintu surga yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi setelah manusia seluruhnya diwafatkan oleh Allah, lalu yang pertama kali dibangkitkan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
dari seluruh manusia yang ada di alam dunia itu nanti hari kiamat ketika dibangkitkan, yang pertama kali dibangkitkan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di Madinah dibangkitkan. Nah itu, ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftah. Aku mendatangi, kata Rasul, babal jannah, akan pintu surga. Baba itu menjadi maf'ul kedudukannya, al jannati jadi mudhaf ilai. Baba mudhaf, al jannah mudhaf ilai kalau kedudukan seperti itu. Kapan? Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Aku mendatangi pintu surga nanti pada hari kiamat, yaumal qiyamah, fastaftah. Kemudian aku meminta untuk dibukakan, kata Rasul. Aku kemudian meminta. Kini sinnya di sini maknanya meminta. Jadi kalau kalimat sin ada di depan itu biasanya maknanya meminta. Kalau misalnya kalimat astaghfirullah itu meminta ampun. Fastaftah ini maknanya aku meminta untuk dibukakan. Ya. Halo? Fastaftah, aku meminta untuk dibukakan. Fayaqulul khazin, kemudian berkata si penjaga pintu tersebut. Siapa penjaga pintu surga? Halo? Saya tanya, siapa penunggu pintu surga? Ya? Malaikat apa? Malaikat Ridwan. Kalau yang menunggu neraka siapa? Malik. Jangan terbalik ya. Kadang-kadang nulisnya bacanya Malik Ridwan gitu. Ridwan Malik gitu ya. Nah, dibacanya. Jadi penunggu surga itu, penunggu pintu surga itu akhirnya bertanya, fayaqulul khazin, kemudian berkata siapa penunggu ataupun orang yang penjaga surga, yaitu malaikat itu, malaikat Ridwan. Man anta, katanya siapa? Kata malaikat tersebut, man anta, siapa engkau, katanya. Kata malaikat yang menunggu surga, siapa engkau, katanya. Fa'aqulu, kemudian aku berkata, aku menjawab. Fa'aqulu, kemudian aku menjawab, Muhammadun, namaku Muhammad. Namaku Muhammad. Fayaqulu, kemudian si khazin, si penjaga pintu surga tersebut, penjaga pintu surga tersebut berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Bika, karena engkau, umirtu, aku diperintahkan, Allah aftaha, agar tidak membuka aku, li ahadin, kepada seorang pun, qablaka, sebelum engkau yang masuk, katanya. Jadi pintu surga itu sebelum Nabi Muhammad masuk, tidak ada yang masuk duluan. Halo? Ya, jadi pintu surga mau masuk ke dalamnya itu tidak akan dibuka pintu surga tersebut kecuali kalau Nabi Muhammad sudah masuk. Kalau Nabi Muhammad sudah masuk, lalu siapa setelah Nabi Muhammad nanti? Ya, siapa yang masuk setelah Nabi Muhammad? Yaitu umatnya. Siapa umatnya? Kita termasuk umatnya bukan? Halo? Kita termasuk umatnya bukan? Iya, umatnya. Apalagi ketika kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan apa yang diperintahkannya, mengamalkan
apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya saya mengatakan, jadi hadis Nabi yang mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasuli. Jadi kalau kita ingin tidak tersesat, kalau kita ingin tidak tersesat, maka kita harus berpegang kepada dua. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran, lalu sunnah Rasulullah, yakni hadis. Di antara hadis-hadis yang Rasulullah tadi katakan itu, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasuli, wa sunnata rasuli termasuk yang ada dalam kitab ini. Nah, kalau kitab ini kitab yang kalian pegang kopiannya itu, ini terdiri dari 2000 hadis. Keseluruhannya ada 2000 hadis, mencakup dari kutubus sittah. Ya, kemarin kutubus sittah itu, kutubus sittah siapa saja yang terlibat di dalamnya. Maksudnya kutubus sittah itu kitab siapa saja. Yang pertama kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, ada kitab Abu Daud, ada kitab At-Tirmizi, lalu kitab An-Nasai, lalu kitab Ibnu Majah. Nah, Sahih Bukhari yaitu disusun Imam Bukhari yang hidup pada tahun 194 Hijriah sampai 256 Hijriah. Di antara kitab-kitab Imam Bukhari yaitu Jami'ul Musnad As-Sahih, Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kitab Imam Bukhari yang lainnya, di samping kitab Sahih Bukhari. Lalu Imam Muslim, kitabnya yaitu yang terkenal dengan Sahih Muslim, yaitu Imam Muslim yang bernama Abu Husain bin Hajjaj Al-Naisabur, yang hidup pada tahun 202 sampai 261 Hijriah. Ia merupakan murid dari Imam Bukhari. Jadi susunannya tadi, pertama Sahih Bukhari, lalu Sahih Muslim. Ternyata Sahih Muslim, Imam Muslim itu murid dari Imam Bukhari. Lalu An-Nasai, kitabnya Sunan As-Sugra, Sunan An-Nasai yang terkenal. Lalu kitab Sunan Abu Daud yang berisi tentang kitab kajian fikih. Lalu kitab At-Tirmizi, Jami' At-Tirmizi yang diterbitkan abad ke-9 Hijriah. Lalu kitab Sunan Ibnu Majah yang lahir tahun 209 sampai 824 Hijriah. Nah, kitabnya yang terkumpul dalam 4332 hadis. Nah, itu kalau susunan dari kutubus sittah. Nah, kita kembali kepada hadis yang tadi kita sudah bacakan. Jadi, hadis yang pertama kali kita baca ini yaitu di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Nanti setelah dibangkitkan, Rasulullah lalu mendatangi pintu surga. Nah, pintu surga itu tidak akan dibuka kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk terlebih dahulu. Tidak ada siapapun dari makhluk yang namanya manusia, apalagi makhluk yang selain dari manusia, yaitu malaikat ataupun sejenisnya, tidak akan dibukakan kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang masuk terlebih dahulu. Lalu hadis yang kedua, i'til ma'rufa, kerjakan oleh kalian kepada hal yang baik, wajtanibil munkar,
dan tinggalkan oleh kalian perkara-perkara yang munkar. Wanzur, dan pikirkan, ma yu'jibuka uzunuka, pikirkan segala sesuatu yang mengakibatkan tidak disukai oleh telingamu, ayyakula lakal qaum, yaitu agar supaya tidak mengatakan kepada engkau, siapa al-qaum, yaitu mengata-ngatai kepada kaum, idza kumta, apabila engkau berada di antara mereka, min indihim, di antara mereka, fa'ti, maka kerjakan oleh kamu, wanzur allazi takrahu, dengan pikirkan kepada sesuatu yang tidak, ya, allazi tukrahu ayyakula lakal qaum, yang tidak mendengarkan kepada engkau, yaitu kaum, idza kumta, apabila engkau berada di sisinya, min indihim, di antara mereka, fajtanibhu, maka engkau jauhi. Nah, ini hadis yang selanjutnya, kita dianjurkan untuk senantiasa mengerjakan segala hal yang ma'ruf dan juga meninggalkan kepada hal yang munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau dalam Al-Qur'an itu, ini senantiasa kita untuk berdakwah, mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhkan segala yang dilarang. Nah, ini terus tadi. Ya, kita lanjutkan kepada hadis yang ketiga. Apatul ilmi an-nisyan, bencananya ilmu an-nisyan, yaitu lupa. Bencananya ilmu an-nisyan, yaitu lupa. Wa idha'atuhu, dan menyia-nyiakannya, antuhaddisa bihi ghairu ahlihi, yaitu engkau berbicara bihi, dengan ilmu tersebut ghairu ahlihi, tanpa dengan keahliannya ataupun tidak profesional. Nah, ini menjadi hal yang sangat perlu diingat kepada, khususnya pada para remaja ataupun remaja putri. Bagi kita yang menuntut ilmu, senantiasa mengingat, yaitu bencana dari ilmu itu lupa. Kalau kita sudah lupa apa yang kita pelajari, maka menjadi bencana bagi kita. Dan menyia-nyiakan ilmu, lalu juga berbicara dengan tanpa ilmu atau tanpa keahliannya, itu juga merupakan bencana. Halo. Kalau dalam kitab Ta'limu Ta'lim dikatakan dalam Bahar Tawil, fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Kalau kitab Bahar Tawil itu seperti apa? Fa'ulun mafailun, fa'ulun mafailun, fa'ulun mafailun, mafailun. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min hujahilun mutanasiku. Fasadun kabirun alimun mutahatiku, suatu kerusakan yang sangat besar, katanya. Dalam kitab itu dikatakan, apa? Orang alim, orang yang sudah punya ilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Ini juga sama. Afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghairu ahlihi wa akbaru min hujahilun mutanasiku.
fasadun kabirun alimum mutahatiku wa akbaru min hujahilun mutanasiku. Suatu kerusakan yang sangat besar, orang alim, orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, dan juga kerusakan yang sangat besar, orang yang tidak punya, orang yang tidak tahu apa-apa mengaku tahu. Wa akbaru min hujahilun mutanasiku, dan orang yang bodoh mengaku alim. Itu kerusakan sangat besar. Nah, makanya di sini antuhaddisa bihi ghairu ahlihi. Kalau misalnya yang bukan ahlinya bicara, nanti akan kiamat. Pantazirus sa'ah, tunggu kehancurannya, tunggu kehancurannya. Pantazirus sa'ah, pantazirus sa'ah. Yang keempat, afatuddin salah satun. Nah, ini afatuddin, kehancuran suatu agama, salah satun, yaitu ada 3. Apa? Faqihun fajirun, orang ahli fikih yang durhaka. Wa imamun zairun, dan seorang pemimpin yang zalim. Wa mujtahidun jahilun, dan orang yang mujtahid, orang yang ngerti agama, jahilun, tapi bodoh. Ini 3 kehancuran bagi suatu agama. Yang pertama, orangnya ahli fikih tapi durhaka. Lalu seorang pemimpin tapi zalim. Lalu mujtahidun jahilun, orang yang mengerti agama, masalah agama, mujtahid tapi bodoh. Ini kehancuran. Nah, dari 4 hadis ini, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita senantiasa bisa menghafalkannya. Jadi dihafalkan kalau bisa. Ini masih muda-muda, masih muda belia, biasanya cepat untuk ngapalin hafalan hadis. Kalau di sekolah biasanya ngapalin hadis, misalnya kitab misalnya belajar kitab ulumul hadis, biasanya disuruh sama guru untuk ngapalin hadis-hadisnya ataupun ayat-ayatnya. Nah, itu sangat bagus sekali ternyata. Waktu sanawiyah biasanya memorinya itu sangat bisa menerima sampai aliyah itu. Jadi apalan-apalan itu cepat di masa usia-usia tersebut. Kalau sudah usia tua itu lumayan susah. Apalagi sudah usia ya di atas 40 ke sana, itu sudah mulai susah untuk menghafalkan yang namanya hafalan-hafalan. Nah, dari 4 hadis tersebut ini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, kalau misalnya ada suatu permasalahan, nanti ditampung aja sama Ustadz Amir, nanti dicatat. Kalau misalnya malu, ya, mari kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tanfa'na rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin.
Allahumma alimna ilman afqa bi awamirka wan nawahi warzuqna fahman aw kaifa unadik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa yassir lana wa la tu'assir alaina wa rad'ana wa taqabbal minna wa dakhilna jannata bisalamin aminin ya arhamar rahimin yarhamna ya arhamar rahimin yarhamna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.